Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Aishi Maulida dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Adapun tujuan video ini ialah untuk memenuhi tugas di mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Pak Dr. Habib Anwar Al-Ansori MPD. Pertanyaan yang pertama ialah, dalam sejarah bangsa Indonesia pernah terjadi kasus kudeta Partai Komunis Indonesia yang menginginkan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Juga kasus kudeta DITII yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan sebuah negara Islam. Jadi mengapa hal tersebut terjadi dan jelaskan. Maka di sini kasus ini terjadi pada 30 September pada malam hingga dini hari dan masuk ke 1 Oktober 1995. Peristiwa ini dimotori oleh pemimpin terakhir PKI yakni Dipa Nusantara Aidit atau DNAID. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sementara itu, beberapa lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Nah, jadi gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau disingkat NASAKOM yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan PKI. Pertentangan kemudian muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut menjadi latar belakang pemberontakan dalam kasus gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Adapun beberapa tujuan G30 SPKI diantaranya memajukan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis, menyingkirkan TNI Angkatan Darat, dan merebut kekuasaan pemerintahan. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Lanjut ke kasus DITII. DITII adalah gerakan politik yang berjuang untuk mendirikan negara Islam Indonesia di beberapa wilayah di Indonesia. Gerakan ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, serta pengaruh ideologi Islamisme yang menolak pluralisme dan demokrasi. Berdasarkan perjanjian Renville, Republik Indonesia harus menarik mundur pasukannya dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Pasukan pejuang yang dipimpin oleh Kartosuwiryo tidak mau meninggalkan Jawa Barat dan menyerahkan kedaulatan atau kekuasaan kepada Belanda. Mereka membentuk Tentara Islam Indonesia dan tetap berperang melawan Belanda. Setelah tercapai kesepakatan damai antara Republik Indonesia dan Belanda, DITII menganggap wilayah Jawa Barat bukan milik pemerintah RI lagi karena sebelumnya sudah ditinggalkan. DITII lantas mendirikan negara Islam Indonesia. Alasan lainnya adalah DITII kecewa terhadap sikap Soekarno-Hatta yang gampang menyerah pada Belanda. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia menjadi cerminan bagi negara-negara lain dalam melakukan aktivitas di segala bidang yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, budi pekerti yang baik yang tercermin dalam ajaran agama Islam yang dituntun dalam Al-Quran. Berdasarkan hal tersebut, coba jelaskan Pancasila dalam perspektif agama Islam. Baik, Islam sendiri adalah agama dan Pancasila merupakan filsafat hidup dalam berbangsa dan bernegara atau ideologi. Jika Pancasila ditinjau dari sudut atau pandangan agama Islam, maka sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila-sila Pancasila tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sejalan dengan ajaran tauhid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 135. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, sejalan dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sejalan dengan firman Allah dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 38.
kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idzukum ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Jadi mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.